Ketika kita hidup, namun kita mencari kedudukan pada manusia, mencari penilaian dalam diri manusia, biasanya selama itu pula kita akan seringkali merasa kecewa, seringkali sakit hati, marah-marah, capek dan lain sebagainya. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, tidak selamanya manusia atau orang-orang di sekitar kita akan memberikan respon positif terhadap itu. Kita akan selalu salah dalam pandangan mereka. Sayyidina Ali pernah mengatakan, saya hampir merasakan semua bentuk kepahitan dalam hidup. Namun tidak ada yang lebih pahit dari pahitnya berharap kepada manusia. Ya, namanya manusia. Ketika kita itu sukses, ketika kita ada di atas, tidak semua orang-orang di sekitar kita mendukung, merespon positif terhadap kebahagiaan atau kesuksesan yang tengah kita capai. Akan ada orang-orang tertentu yang tidak menyukainya. Ataupun sebaliknya, ketika kita di bawah, jauh dari kata sukses, tidak semuanya akan berempati kepada kita, tidak semuanya akan mau menolong kita. Justru akan ada orang-orang yang meremehkan kita, memandang sebelah mata karena kita jauh dari kata sukses. Berkenaan dengan hal ini, ada sebuah kisah yang cukup terkenal, yaitu kisah Luqmanul Hakim dengan putranya yang mau bepergian ke pasar. Nah, hari ini kita ke pasar yuk, ayo bah. Akhirnya beliau berangkat dengan mengendarai seekor keledai. Pertama kali yang mengendarai adalah Luqmanul Hakim dan anaknya menuntun di depan. Setelah jalan, lalu dilihat oleh orang di sekitarnya, memberikan komentar kepada mereka. Waduh, ini orang benar-benar tega ya kepada anak. Masa anak sekecil itu disuruh untuk nuntun keledai, sementara dirinya enak-enakan yang mengendarai di atas. Ini benar-benar tega sama anak itu. Mendengar hal itu, akhirnya beliau berpikir sejenak, turun dan meminta putranya untuk mengendarai keledai. Setelah anaknya yang mengendarai keledai dan Luqmanul Hakim yang menuntunnya, setelah jalan dilihat lagi oleh orang lain dan memberi komentar, waduh anak ini nggak benar, anak ini benar-benar nggak punya etika dan lain sebagainya. Masa ayahnya udah sesepuh itu masih diminta untuk menuntun keledai sementara dirinya enak-enakan di atasnya. Ini nggak benar ini. Akhirnya Luqman Al-Hakim lagi turun, memutuskan Luqman Al-Hakim untuk mengendarai keledai tadi dua-duanya dengan putranya. Akhirnya setelah dua-duanya di atas keledai berjalan, lalu disalahkan lagi oleh orang-orang yang melihatnya. Waduh, dua orang ini benar-benar zalim kepada keledai ini. Masa satu keledai sekecil itu dikendarai oleh dua orang? Ini sangat tidak berperi kehewanan. Akhirnya mereka berdua turun dan memutuskan untuk mengikat keledai tadi, kemudian diusung dua-duanya oleh mereka itu, Luqman dengan putranya. Lagi-lagi salah bagi mereka yang melihat orang lain itu. Waduh, kenapa itu diusung? Kenapa nggak ditunggangi aja? Kan eman-eman. Lagi-lagi salah mereka. Akhirnya dilepaskan kakinya, dituntun, tidak dikendarai oleh Luqman ataupun putranya. Dua-duanya menuntun di depan. Akhirnya sesampainya di pasar, oleh orang-orang yang melihatnya, lagi-lagi mereka berdua disalahkan. Waduh, dua orang ini apa bodoh atau gimana? Sayang sekali punya keledai hanya dituntun, padahal itu bisa dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk sampai ke pasar ini. Lagi-lagi berbagai cara yang Luqman Al-Hakim dengan putranya dilakukan, semuanya salah dalam penilaian manusia. Akhirnya Luqmanul Hakim itu memanggil putranya, memberikan sebuah pembelajaran nasihat kepada putranya tadi. Wahai putraku, wahai Ananda, itulah manusia. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, akan tetap mendapatkan penilaian negatif terhadap kita. Suatu saat nanti ketika kamu melihat kebenaran, lakukan. Jangan sampai kamu tidak melakukan sebuah kebenaran hanya karena penilaian manusia. Lakukan yang terbaik yang sudah kamu yakini kebenaran. Itu adalah pelajaran penting bagi kita dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kita belajar. Jangan sampai kita banyak menaruh harapan kepada orang lain. Sebab ketika kita punya harapan, pengen punya kedudukan di sisi orang lain,
biasanya kita akan memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif terhadapnya. Saya ambil contoh begini. Ketika kita menganggap si A atau si B itu kikir, itu bukan persoalan mereka itu kikir, tetapi persoalannya adalah kita punya harapan terhadap orang tadi. Kita misalkan mengharapkan bantuannya, namun kita tidak dibantu olehnya. Setelah itu kita memvonis si A atau si B tadi bahwa orang itu kikir, padahal belum tentu. Itu disebabkan karena adanya kita punya harapan atau menaruh harapan kepada orang tadi. Andai kata kita tidak punya harapan, berharap untuk dibantu, maka selama itu pula kita tidak akan pernah memvonis orang tadi adalah orang yang kikir. Itu salah satu contoh ketika kita menaruh harapan pada orang lain, mencari kedudukan pada orang lain. Oleh karena itu, lakukan yang terbaik apa yang telah kita yakini kebenarannya. Persoalan mereka mau memberikan penilaian positif atau negatif, itu adalah urusan mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.